Sabar. Lupa hari kan kita piknik Pak Kles kalau banyak lupa hari. 4 Syawal 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan manisnya iman dalam diri kita semua, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan di tarbiyah selama 1 bulan Ramadan ini mampu mendidik kita semua, sehingga 11 bulan yang akan kita jalani ini kita mampu keluar menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semua terus bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini. Insyaallah kita juga berusaha menjadi hamba-hamba yang abadan syakura, dan insyaallah janji Allah pasti bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah termasuk kita semua yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga tiba kemarin ke Barat telepon bilang, Ustaz bisa isi 1 malam kok. Jadi saya dipikir-pikir 1 malam ini apa gitu. Saya baru pulang dari Melangwala. Kenapa dia di Sawalama mama di sini dia udah meninggal dunia? Oh gitu. Begitu di perjalanan sampai di Bulolong, demikian pula di Bulolong juga sama. Dia minta untuk diisi. Tapi tadi Kang Barat bilang besok malam bisa, besok malam saja. Besok sore sudah dijemput oleh panitia mengisi acara halal bihalal di Pura Latang, 9 gereja 4 masjid di sana. Karena ketua sinode klasis kemarin sudah kirim surat naik. Kirimnya bilang kasih Ustadz yang kurus-kurus kecil-kecil tukang makan sidik pinang itu yang suruh diomong teringat. Oh, baik. Dan memang ke Ustadz nih, kalau orang undang pesta itu susah Pak. Jadi susah berjemur. Kalau takziah itu datang tuh pasti siripinang duluan datang berkopi ikut pisang goreng jadi kurus terus. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita semua dalam menjalani kehidupan ini berbagai macam nikmat Allah kasih kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Tentunya dari sekian nikmat yang Allah kasih kepada kita semua itu tidak lain Allah hanya minta kepada kita semua dalam kehidupan ini untuk terus menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah limpahan karunia nikmat yang Allah kasih kepada kita semua, Allah untuk minta kepada kita bersyukur. Di dalam bersyukur juga Allah kasih kepada kita semua ada ujian dan ujian yang Allah kasih kepada kita. Ketika saatnya kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, ujian tarbiyah dikasih oleh Allah kepada kita semua. Lalu kita semua masuk dalam akhir dari bulan Ramadan itu sendiri, ada rasa senang yang diharapkan oleh kita semua. Semua orang bergembira. Ketika bergembira dan bersyukur, Allah mempertemukan dia dengan 1 Syawal. Dia keluar sebagai orang-orang yang fitri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan taqabbalallahu minkum wa minna. Dengan juga harapan yang senantiasa kita ucapkan dan kita berikan kepada orang lain yang terkadang-kadang kita sendiri tidak tahu dia punya arti, dan kita sendiri ucap sendiri itu minal aidin wal faidin. Itu berarti apa itu minal aidin wal faidin? Setiap tahun kita ucap itu ke seorang kan? Para baca di parti. Yang sebut-sebut saya itu baca di parti. Minal aidin wal faidin. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada engkau. Maka orang yang mendengar itu wajib membalas sama dengan salam. Doa, mengucapkan selamat. Begitupun dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Dalam buku Fathul Bari, Ibnu Al-Fakas itu menjelaskan bahwa ketika sahabat-sahabat Nabi masuk pada hari raya, mereka senantiasa bersaling menyapa dan mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di tengah-tengah kita diberikan ujian nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita dalam bulan suci Ramadan itu kita semua hadir untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan kita itu yang senantiasa bilang apa? Keinginan-keinginan kita itu mulai bulan suci Ramadan itu kita punya sibuk lebih dari 11 bulan. Jadi kita sibuk 11 bulan sama dengan 1 Ramadan juga.
satu bulan Ramadan itu sibuk tidak sama dengan satu kita selama berada dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Maka ketika kesibukan itu kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah ada ujian-ujian di akhir kehidupan kita, lagi lagi kita saat-saat menuju hari kemenangan yang diharapkan kita semua bergembira, bersimpu, datang setiap orang untuk saling mengunjungi satu dan yang lainnya. Anak datang bersimpah di hadapan sang ibunda tercinta, mengulurkan tangan melihat tangan ibu yang sekarang sudah lemas, tua, keriput, pipi-pipinya mulai tidak lagi kencang, pipi-pipinya mulai kempes karena seluruh kulit dan tenaga yang telah diberikan kepada putra dan putri tercinta tersebut. Di masa ketuaan dia mulai merasakan kesengsaraannya dia, yang harapannya dia adalah keinginan-keinginan ada, keinginan-keinginan itu tidak mampu dia penuhi. Yang diharapkan adalah anak-anak datang memenuhi keinginan-keinginan dia. Di hari yang fitri, semua orang bergembira untuk mendatangi kedua orang tua bersimpah di hadapan mereka, mengulurkan tangan, mencium kening sang bapa yang membanting tulang siang dan malam, membesarkan kita semua dalam kehidupan ini. Mereka pun punya harapan. Ketika saat-saat gembiranya kita bersama dengan mereka, Allah menghadirkan ujian di tengah-tengah kita semua. Tepatnya tanggal 3 Syawal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua. Satu di Sawalama, satu di Dololo. Apakah Allah benci kepada kita yang saat-saatnya kita semua berada seperti begini? Di saat-saatnya bahagianya kita, di saat dimana kita semua harus saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Ketika kebahagiaan itu hadir di tengah-tengah kita semua, kenapa harus ada air mata yang jatuh? Kenapa harus ada air mata yang jatuh? Bukan kita mengikuti kata-kata bersair puisi yang mengatakan luka memang tidak memiliki suara, sebab itu air mata jatuh tanpa bicara. Bukan persoalan itu. Tapi dalam kehidupan ini, ketika seseorang ini merasakan manisnya iman, bahwa Allah Subhanahu wa taala harus menghadirkan di tengah-tengah kehidupan dia adalah ujian demi ujian itu sendiri. Mama sekalian yang saya hormati, terkadang-kadang ada orang yang salah berpikir dalam kehidupannya dia bahwa ketika dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bulan suci Ramadan itu, memang betul kadang-kadang kita saya salah tafsir saja. Kemarin kalau ada di masjid-masjid itu ada yang sering tentang tikar habis dan bilang bumi kita kunci supaya ada meninggal dunia. Itu kemarin Ampung satu sebelah. Itu pada hari Jumat 27 Ramadan saya diundang buka puasa di sana. Kalau Ustaz kita sini begitu, oh begitu. Itu kemarin yang baru kemarin yang puasa 2 minggu baru meninggal ke mana? Kamu sukubur ke belum? Dan sukubur tuh, habis bumi kamu kunci itu. Itu kemana? Bumi kamu kunci itu kemana? Ya bahaya kalau itu kunci masih ada kunci hilang. Itu persoalan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kehidupan kita semua, bahwa Allah menitip Israel di tengah-tengah kehidupan kita. Iblis saja itu setiap hari itu dia takut dengan Israel. Kenapa? Terkadang-kadang iblis ini sendiri mengutuk Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ keresahan dialami oleh iblis. Iblis merasa ketakutan yang setiap hari dia dikejar oleh Israel. Ketika dia berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, Israel datang kepada dia. Bahkan dalam riwayat sampai bercerita, ketika iblis itu sampai menyembunyikan dirinya dalam dasar lautan, sebelum iblis itu sampai dasar lautan, Israel sudah mendahului dia. Maka kita semua yang menjalani kehidupan ini, kita semua pun pasti yang namanya kematian akan datang kepada kita semua, yang mana kita semua tidak akan pernah tahu bahwa kematian selalu datang dari setiap keadaan, setiap waktu, dalam keadaan yang kita siap atau tidak siap, pasti